Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Fadila dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Kimia. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi saya tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Pada saat ini, pandemi COVID masih terus menyerang. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk di dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat merasa prihatin mengenai ekonomi yang terganggu. Pada saat ini, terdapat 5 varian virus penyebab COVID-19 yang ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, serta varian California. 3 di antaranya sudah ditemukan di Indonesia, yakni varian Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa sih protokol kesehatan 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Mencuci tangan ini dapat dilakukan ketika sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Dan untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, digunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Contohnya hand sanitizer. Nah, bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar? Yang pertama, gosok telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung telapak tangan dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Yang ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. 6. Rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Yang ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, lalu keringkan dengan tisu. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video berikut. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, itu tadi cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu yang kedua adalah memakai masker. WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dalam upaya menekan risiko transmisi infeksi varian baru COVID-19 yang disebut progresif menular lebih cepat, memperparah kondisi hingga berpeluang reinfeksi, masyarakat diminta jangan asal memakai masker sembarangan. Namun, tingkat risiko
terpapar akan jauh lebih tinggi lagi pada orang-orang yang tidak menggunakan masker atau alat pelindung mulut dan hidung sama sekali. Untuk memakai masker yang baik dan benar itu pun juga ada langkah-langkahnya, yaitu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer sebelum pakai masker. Pakai masker bersih yang tidak rusak atau kotor. Pastikan masker menutup ketat area hidung, mulut, dan dagu. Tekan bagian atas masker sehingga menutup mengikuti bentuk hidung. Pakai masker ganda lebih baik dengan kombinasi masker medis plus masker kain. Hindari menyentuh bagian depan masker saat digunakan. Lepas masker dari tali belakang. Kembali cuci tangan pakai sabun atau bersihkan dengan hand sanitizer setelah melepas masker. Nah, itulah cara memakai masker yang benar. Selain itu, lakukan hal ini sebelum membuang masker, yaitu dengan cara disinfeksi masker dengan merendam di larutan desinfektan atau klorin atau pemutih, lalu gunting atau rusak sehingga tidak bisa digunakan kembali. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja, tapi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Nah, penjelasan tadi adalah penjelasan dari protokol kesehatan 5M. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting? Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Jika dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh Anda, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imuniti tubuh Anda yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga.
Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat dengan cukup. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi Anda dalam proses vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Untuk itu, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu tadi adalah sosialisasi dari saya tentang Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.